Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ega Riani dari Prodi D3 Akuntansi, jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta. Saat ini saya ingin mempresentasikan laporan tugas akhir saya. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novita Sari selaku pembimbing 1 dan Ibu Rahmawati Vidyasari selaku pembimbing 2. Adapun judul dari laporan tugas akhir saya adalah Sistem Akuntansi Penjualan Barang Tunai pada PT Niaga Swadaya. Latar belakang. Dalam pengambilan keputusan, manajemen membutuhkan banyak informasi yang bisa diperoleh dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi dapat membantu perusahaan dalam kegiatannya. Kegiatan yang dapat dibantu dengan adanya sistem akuntansi salah satunya adalah kegiatan penjualan. Sistem penjualan tunai didasarkan dengan asumsi bahwa pembeli menerima barang yang dibeli setelah melakukan pembayaran sejumlah harga barang yang dibelinya. Pembayaran dilakukan langsung ke kasir. Sistem penjualan tunai yang terdapat pada PT Niaga Swadaya dilakukan secara offline dan online. Permasalahan penjualan tunai pada PT Niaga Swadaya terjadi dalam pembagian tugas dan tanggung jawabnya. Untuk saat ini, penjualan tunai dilakukan oleh satu wiraniaga saja yang merangkap beberapa bagian. Dalam hal pengendalian dokumen faktur penjualan dan bukti pengeluaran barang, juga tidak sesuai dengan standar operasional prosedur penjualan tunai. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka diperlukan sistem akuntansi penjualan tunai yang baik dan benar pada PT Niaga Swadaya. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari laporan tugas akhir ini adalah 1. Untuk mengetahui penerapan sistem akuntansi penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya. 2. Untuk mengetahui pengendalian internal penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya. Tinjauan pustaka. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi digunakan oleh perusahaan guna mendapatkan sebuah informasi yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam maupun di luar perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk perusahaan. Dengan adanya sistem akuntansi, perusahaan berharap dapat menangani dan mengatur kegiatan utama perusahaan sehingga pencapaian tujuan perusahaan dapat dicapai. Penjualan. Penjualan adalah kegiatan pokok perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara memperjualbelikan barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Sistem akuntansi penjualan tunai. Adapun pengertian dari sistem akuntansi penjualan tunai merupakan sistem-sistem yang mengharuskan pembeli melakukan pembayaran tunai terlebih dahulu terhadap barang yang dibeli sebelum barang diterima oleh pembeli. Gambaran umum perusahaan PT Niaga Swadaya. PT Niaga Swadaya berdiri pada tahun 2001. Sebenarnya, pengalaman PT Niaga Swadaya dalam bidang pemasaran sudah lebih dari 30 tahun lamanya. Sejarah panjang PT Niaga Swadaya dimulai dengan berdirinya majalah Trubus. Kantor PT Niaga Swadaya berada di Jalan Gunung Sahari 3, nomor 7, RT 2, RW 7, Gunung Sahari, Selatan, Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dengan kode pos 10610. Namun, terhitung dari tanggal 1 Maret 2020, PT Niaga Swadaya pindah ke alamat baru, yaitu di Gunung Geraha, Mina Swadaya, lantai 3, Jalan Lembah Hijau, Toko Trubus, Mekarsari, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dengan kode pos 16452. Selanjutnya ke slide pembahasan. Yang pertama ada sistem penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya. Sistem penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya merupakan sistem yang diterapkan pada perusahaan dalam menjual barangnya, di mana pembeli diharuskan untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu terhadap barang yang dibelinya, dan barang akan diterima setelahnya. Yang kedua, pembahasan mengenai bagian yang terkait dalam sistem penjualan tunai pada PT Niaga Swadaya. Ada 5 bagian yang terkait dalam sistem penjualan tunai pada PT Niaga Swadaya. Yang pertama adalah bagian administrasi online. Bagian ini bertanggung jawab untuk melakukan penawaran melalui media sosial. Yang kedua, ada bagian administrasi penjualan. Bagian ini bertanggung jawab untuk membuat faktur penjualan. Dan yang ketiga, ada bagian gudang. Bagian ini bertanggung jawab untuk menghitung dan menyiapkan barang. Bagian yang keempat ada bagian akuntansi. Bagian ini bertanggung jawab untuk melakukan pencatatan penjualan tunai. Yang kelima ada bagian keuangan. Bagian ini bertanggung jawab untuk menerima pembayaran atas Pembahasan ketiga yaitu catatan akuntansi penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya. Yang pertama ada jurnal memorial. Jurnal memorial digunakan untuk mencatat transaksi penjualan tunai yang dibuat oleh bagian akuntansi general ledger dengan dasar
perlengkapan hasil penjualan. Lalu ada laporan mutasi persediaan. Laporan ini digunakan untuk mengetahui persediaan barang yang masuk dan keluar dari gudang. Bagian akuntansi hanya perlu mengecek ke program atas jumlah barang yang terjual dan sisa barang yang ada di gudang. Dan pembahasan keempat yaitu dokumen yang terkait dalam sistem penjualan tunai. Adapun dokumen yang terkait penjualan tunai yang digunakan oleh PT Niaga Swadaya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada faktur penjualan. Faktur penjualan ini dibuat oleh bagian penjualan. Lalu ada surat jalan. Surat jalan ini dibuat oleh bagian gudang. Ada surat order. Surat order ini dibuat oleh bagian administrasi online. Lalu ada voucher penerimaan kas. Dan pembahasan yang kelima yaitu pengendalian internal penjualan tunai pada PT Niaga Swadaya. Pertama, organisasi. Struktur organisasi pada PT Niaga Swadaya masih belum memisahkan tanggung jawab fungsional. A. Bagian administrasi online terpisah dari bagian keuangan atau kasir. PT Niaga Swadaya memiliki dua cara dalam penjualan tunai, yaitu penjualan secara offline dan secara online. Pada penjualan tunai secara online telah dilakukan pemisahan antara bagian administrasi online dengan bagian keuangan atau kasir. Lalu yang B, ada bagian keuangan atau kasir terpisah dari bagian akuntansi. PT Niaga Swadaya memisahkan bagian keuangan atau kasir dengan bagian akuntansi. Yang C, transaksi penjualan tunai dilaksanakan oleh bagian administrasi online, bagian penjualan, bagian gudang, bagian keuangan atau kasir, dan bagian akuntansi. Sistem akuntansi penjualan tunai pada PT Niaga Swadaya belum dilakukan dengan baik, namun sudah melibatkan berbagai bagian dalam pelaksanaan penjualan tunai. Yang kedua, ada sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. A. Penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh bagian penjualan. B. Penerimaan kas diotorisasikan oleh bagian keuangan atau kasir. Yang C. Penyerahan barang diotorisasi oleh bagian gudang. D. Pencatatan ke dalam catatan akuntansi pada PT Niaga Swadaya didasarkan atas laporan hasil penjualan. 3. Praktik yang sehat. A. Formulir yang digunakan memiliki nomor urut yang tercetak dan dalam pemakaiannya dapat dipertanggungjawabkan. Yang B. Ada jumlah kas dari penjualan tunai secara online disetor ke bank seluruhnya. C. Perhitungan saldo kas yang ada di tangan bagian keuangan atau kasir secara periodik. Selanjutnya adalah prosedur penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya. Yang pertama, ada prosedur penawaran barang melalui media sosial. Yang kedua, ada prosedur order penjualan. Yang ketiga, ada prosedur pembungkusan dan penyerahan barang. Dan yang terakhir, ada prosedur pencatatan penjualan tunai. Selanjutnya ada bagan alir. Bagan alir ini merupakan bagan alir yang digunakan oleh PT Niaga Swadaya dalam penjualan tunainya. Bagan alir dimulai dari bagian administrasi online, di mana bagian ini melakukan penawaran di media sosial dan menerima pesanan dari pelanggan, serta membuat surat order untuk diberikan kepada administrasi penjualan dan bagian gudang. Bagian administrasi penjualan ini menerima surat order dan selanjutnya akan membuat faktur penjualan. Faktur penjualan selanjutnya akan diarsipkan. Dan bagian gudang ini akan menerima surat order dan digunakan untuk menghitung dan menyiapkan barang. Bagian gudang juga membuat surat jalan yang terdiri dari 3 rangkap. Surat jalan ini sebelumnya harus sudah diotorisasikan oleh kepala gudang. Kepala gudang ini memiliki tugas untuk memberikan izin barang keluar. Surat jalan rangkap pertama atau lembar 1 dikirimkan ke bagian administrasi online. Lembar kedua untuk kepala gudang dan lembar ketiga untuk diarsipkan oleh bagian gudang. Bagian administrasi online menerima surat jalan 1 untuk selanjutnya dapat mengirim barang ke jasa pengirim. Bagian administrasi online juga menerima uang dari pelanggan, di mana uang tersebut selanjutnya akan diserahkan ke bagian keuangan. Bagian administrasi online juga memberikan nomor resi ke pelanggan. Bagian administrasi online membuat laporan hasil penjualan. Laporan hasil penjualan tersebut selanjutnya akan diberikan kepada bagian akuntansi untuk selanjutnya dibuat pencatatan penjualan tunai. Bagian keuangan menerima uang dari bagian administrasi online dan selanjutnya membuat voucher penerimaan kas yang selanjutnya digunakan untuk menyetor uang ke bank. Dari hasil penyaluran uang ke bank ini akan diterima dokumen berupa bukti setoran yang selanjutnya akan diarsip. Bagan alir ini berhenti di bagian keuangan. Selanjutnya adalah pembahasan pengendalian penjualan tunai pada PT Niaga Swadaya. Berdasarkan hasil penelitian mengenai sistem akuntansi penjualan barang tunai yang diterapkan pada PT Niaga Swadaya tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi penjualan barang tunai yang diterapkan oleh PT Niaga Swadaya belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan, serta belum memiliki pengendalian internal yang baik.
Yang pertama yaitu organisasi yang belum efektif. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena struktur organisasi pada PT Niaga Swadaya masih belum memisahkan tanggung jawab fungsional, karena adanya bagian yang fungsinya tidak terpisah, sehingga membuat satu bagian memiliki tanggung jawab yang lebih dalam sistem akuntansi penjualan tunai pada PT Niaga Swadaya. Yang kedua ada praktik yang tidak sehat. Praktik yang tidak sehat ini yaitu dokumen yang digunakan dalam penjualan tunai pada PT Niaga Swadaya tidak didistribusikan sesuai dengan SOP yang ada. Dan yang ketiga ada prosedur penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya. Prosedur penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya yang ditetapkan oleh PT Niaga Swadaya itu belum sesuai dengan SOP yang ada, karena ada bagian yang melakukan rangkap tugas dan adanya dokumen yang belum diarsipkan dengan baik, sehingga dapat menimbulkan peluang kecurangan dalam perusahaan. Selanjutnya, ada 2 slide mengenai bagan alir. Bagan alir ini merupakan bagan alir prosedur penjualan barang tunai secara offline dan secara online sesuai dengan standar operasional pada PT Niaga Swadaya. Perbedaan dari bagan alir ini hanyalah terdapat pada bagian yang terlibat serta pembayaran yang dilakukan oleh si pelanggan. Bagian yang terlibat di bagian penjualan tunai secara online menurut SOP itu yang pertama ada bagian administrasi online, ada bagian penjualan, ada bagian gudang, ada bagian keuangan, ada bagian akuntansi. Dan untuk di penjualan tunai secara offline, bagian yang terlibat itu adalah bagian pemasaran pusat, ada bagian penjualan, ada bagian gudang, bagian akuntansi, serta bagian keuangan atau kasir. Serta untuk pembayaran, yang menurut SOP itu tidak ada sama sekali yang bagian lain menerima uang selain bagian keuangan atau kasir. Jadi untuk penjualan secara online itu pelanggan harus mentransfer langsung ke rekening perusahaan atas pembayaran buku yang atau barang yang dan untuk penjualan tunai secara offline, pelanggan akan diarahkan langsung ke bagian kasir atau bagian keuangan untuk melakukan pembayarannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagan alir prosedur penjualan barang tunai secara offline sesuai dengan standar operasional milik PT Niaga Swadaya. Yang pertama, bagian administrasi pemasaran itu menerima pesanan dari pelanggan dan akan diinformasikan ke bagian administrasi penjualan. Lalu bagian administrasi penjualan itu membuat faktur penjualan yang terdiri dari 4 rangkap. Lembar 1 diberikan kepada pelanggan, lembar kedua akan diberikan kepada bagian akuntansi, lembar ketiga diarsip, dan lembar keempat akan diberikan kepada bagian gudang. Dan bagian gudang menerima faktur penjualan untuk sebagai dasar menghitung dan menyiapkan barang. Bagian gudang juga membuat BPB dan SJ, yaitu bukti pengeluaran barang serta surat jalan. Bukti pengeluaran barang dan surat jalan terdiri dari 3 rangkap. Lembar 1 masing-masing akan diberikan ke bagian ekspedisi yang nantinya akan diberikan kepada pelanggan. Lalu lembar keduanya, lembar 2 akan diberikan kepada bagian akuntansi. Lembar 3-nya akan diarsipkan oleh bagian gudang. Bagian gudang juga membuat kartu persediaan. Lalu bagian ekspedisi mengirim barang beserta BPB serta SJ lembar 1 kepada pelanggan. Akuntansi selanjutnya menerima faktur penjualan lembar 2 dan menerima surat jalan lembar 2 yang nantinya akan buat sebagai dasar melakukan pencatatan penjualan tunai secara offline. Dan bagian keuangan menerima pembayaran langsung dari pelanggan karena ini adalah penjualan tunai secara offline. Dan selanjutnya bagian keuangan membuat voucher penerimaan kas, dan selanjutnya uang tersebut akan disetorkan ke bank yang nantinya akan diberikan bukti setoran oleh bank, dan selanjutnya bukti tersebut akan diarsipkan oleh bagian keuangan. Dan sampai di situ untuk prosedur atau bagan alir prosedur penjualan barang tunai secara online yang sesuai dengan SOP berakhir di bagian keuangan. Dan saya juga akan menjelaskan bagan alir prosedur penjualan barang tunai secara online sesuai dengan standar operasional pada PT Niaga Swadaya. Pada prosedur ini atau pada bagian alir ini dimulai dari bagian administrasi online yang dimana
melakukan penawaran pastinya ke bagian di media sosial, dan selanjutnya menerima pesanan dari pelanggan yang nantinya pesanan itu akan diinformasikan ke bagian administrasi penjualan. Bagian administrasi penjualan langsung membuat faktur penjualan yang berisi 4 rangkap. Lembar 1 akan dikirimkan ke pelanggan, lembar 2 akan dikirim ke bagian akuntansi, lembar ketiga akan diarsipkan oleh bagian penjualan, dan lembar lembar 4 akan dikirimkan ke bagian gudang. Lalu bagian gudang menerima faktur penjualan 2 dan digunakan sebagai dasar untuk menghitung dan menyiapkan barang. Bagian gudang juga membuat BPB dan SJ, di mana masing-masing dari BPB dan SJ lembar 1 itu akan diberikan kepada pelanggan, tapi terlebih dahulu diberikan ke bagian ekspedisi. Dan lembar keduanya akan diberikan ke bagian akuntansi, dan lembar 3-nya itu akan diarsipkan oleh bagian gudang. Bagian gudang juga membuat kartu persediaan. Bagian administrasi penjualan memberikan informasi mengenai nomor resi ke administrasi online, yang nantinya administrasi online akan memberikan informasi ke bagian pelanggan. Serta bagian ekspedisi mengirimkan barang ke jasa pengirim barang dengan BPB dan SJ lembar 1 untuk diserahkan kepada pelanggan. Lalu bagian akuntansi menerima faktur penjualan lembar 2 dan surat jalan lembar 2 yang nantinya dibuat sebagai dasar untuk melakukan pencatatan penjualan tunai. Lalu bagian keuangan menerima uang transfer langsung dari pelanggan ke rekening perusahaan, dan bagian keuangan hanya cukup untuk mengecek pembayaran dan prosedur atau bagian alir penjualan barang secara tunai online ini selesai di bagian keuangan. Terakhir adalah kesimpulan. Dalam sistem akuntansi penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya dapat dilakukan secara online dan offline. Adapun bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya antara lain ada bagian administrasi online yang sekaligus merangkap sebagai administrasi offline, bagian administrasi penjualan, bagian gudang, bagian akuntansi, dan bagian keuangan atau kasir. Dokumen yang digunakan pada sistem akuntansi penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya yaitu ada surat order, faktur penjualan, surat jalan, dan voucher penerimaan kas. Catatan akuntansi yang digunakan oleh PT Niaga Swadaya saat terjadi penjualan tunai adalah jurnal memorial yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan tunai dan laporan mutasi persediaan yang dapat dilihat pada program milik PT Niaga Swadaya. Pengendalian internal dalam penjualan barang tunai pada PT Niaga Swadaya masih lemah. Hal ini terlihat dari adanya rangkap fungsi, tugas, dan tanggung jawab atau double job bagian administrasi online. Selain itu juga terlihat dari pengiriman dokumen yang belum rapi, faktur penjualan yang tidak didistribusikan ke bagian terkait. Sekian presentasi saya mengenai laporan tugas akhir ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.